Kudengar tujuan Taiksu adalah menangkap semua tokoh kuat. Apakah kita selanjutnya lari? Sekelompok kecil orang dengan kemauan yang lebih lemah mulai diam-diam memisahkan diri dari kelompok, melarikan diri menuju medan bintang belakang. Tindakan mereka seperti kerikil yang dilemparkan ke danau yang tenang, menciptakan riak yang lebih besar. Ketakutan dan keputusasaan bergejolak di antara kerumunan. Apakah kalian sudah mendengar? Yang mulia, Tuan Xiaoyan. Dia melarikan diri sejak lama. Apa? Mustahil. Yang mulia? Bagaimana mungkin sesuatu menjadi mustahil? 3 Dewa Agung telah ditangkap. Di mana mereka? Dia belum menunjukkan dirinya. Ya, jika dia benar-benar peduli pada Sensi dan kita, mengapa dia membiarkan 3 Dewa Agung ditangkap? Dia pasti berada di tempat lain, atau hanya bersembunyi. Bahkan Yang Mulia telah meninggalkan kita. Sensi, semuanya sudah berakhir, lari selamatkan diri kalian. Desas-desus tentang pengabaian Yang Mulia seperti jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Tentu saja, sebagian besar tokoh berpengaruh tetap tidak terpengaruh, karena mereka percaya pada permaisuri dan Yang Mulia. Tentu saja Yang Mulia, bagaimana Anda berani membahas tentang mempertahankan garis pertahanan? Tetapi suaranya seperti setetes air di lautan melawan gelombang kepanikan yang meluap. Lebih banyak tokoh melarikan diri, pemandangan berada di ambang kekacauan, sementara klon ilusi Xiaoyan tetap teguh, menyaksikan peristiwa yang terjadi secara langsung. Dia tidak ikut campur, tetapi mengamati dalam diam. Dia mengerti, rasa takut akan kematian dan ketakutan akan kegagalan adalah naluri manusia yang normal. Ketika kegelapan turun, reaksi pertama selalu melarikan diri. Pada saat ini, keputusasaan dan kekacauan mencapai puncaknya, kekalahan menjadi arus yang tak terbendung. Sebuah celah spasial yang menyilaukan, seperti mata murka dewa, merobek kehampaan di atas inti medan perang Void Transportasi Timur. Gelombang energi dari riak-riak itu seketika meredam semua keributan, dan sesosok figur, yang dipenuhi aura menekan Pei Ran Moyu, menerobos seperti meteor ke dalam kehampaan di tengah-tengah sosok-sosok yang melarikan diri. Ya Tuhan Xi, kemauan orang kuat begitu lemah. Suaranya tidak keras, tetapi tepat sampai ke telinga mereka yang beristirahat di bintang-bintang dan mereka yang telah melarikan diri. Mereka yang ingin pergi akan menderita akibat runtuhnya sarang. Jika mereka tidak bertarung sekarang, mereka mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan lain. Xiaoyan tiba dengan tergesa-gesa. Dia mengenakan jubah hitam yang bergerak tanpa angin, dikelilingi oleh api yang samar. Kekuatan jiwanya yang tajam dan tanpa harapan menyapu sekitarnya. Kemanapun pandangannya tertuju, pasukan yang melarikan diri tiba-tiba berhenti, keributan seketika menjadi sunyi. Semua orang terstunet oleh tekanan dahsyat dan kekuatan dalam suaranya, menatap kosong sosok di udara. Xiaoyan tidak menyalahkan siapapun. Jika kemauan seseorang tidak kuat, kata-kata yang tidak berguna hanyalah ucapan singkat. Yang Mulia berbicara, suaranya bergema seperti kekuatan penstabil. Seketika, moral pasukan yang goyah pulih. Sampaikan perintah ini. Dengan kehadiran para prajurit alam dewa kuno, dia hanya perlu memberikan perintah. Xiaoyan berdiri di udara, jubah hitamnya berkibar tertiup angin. Tatapannya, setenang laut dalam, perlahan menyapu sisa pasukan di hadapannya. Kemanapun tatapannya tertuju, keributan mereda. Kekaguman yang tak terlukiskan yang berasal dari kekuatan absolut dan legenda masa lalu untuk sementara mengalahkan kepanikan. Seorang jenderal, berlumuran darah dan dengan baju besi compang camping, bergegas maju. Dia berlutut dengan satu lutut, suaranya serak. Ketiga komandan, Senyi dan Shen Liang, semuanya ditangkap oleh teknik hantu Taiksu di medan perang. Kami sendiri yang menyaksikannya. Prajurit lain menambahkan dengan suara gemetar, Taiksu menggunakan kekerasan sebagai alatnya. Ketika alat itu hancur, orangnya hilang, bahkan keabadian para dewa. Petik 2. Bahkan seorang komandan tingkat 4 pun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan,
Yang Mulia telah meninggalkan kami. Akhirnya, seseorang meneriakkan desas-desus yang paling mengejutkan. Keheningan yang mencekam menyelimuti sekitarnya. Xiao Yan tidak langsung membantah, karena dia mengetahui semua yang telah terjadi melalui klon Void Ki-nya. Taiksu licik dan sangat cerdas, tetapi bahkan Xiao Yan pun merasa ngeri. Ketiga dewa itu adalah ahli di tingkat keempat alam transenden. Metode apa yang digunakan Taiksu untuk melakukan kekerasan ini? Itu hanyalah kedok, tetapi kekuatan jiwa klon Void Ki ini terlalu lemah. Indra-indranya sangat samar, tetapi sepertinya bukan metode Taiksu. Itu lebih mirip karya para Buddha dari Void Surga Barat. Xiao Yan bergumam, tidak yakin apakah semua ini terkait dengan kerajaan ilahi 10.000 Buddha. Tetapi dari percakapan itu, tampaknya ketiga dewa itu tidak menyadari situasinya. Tentu saja, bahkan jika mereka tahu, mengapa mereka cukup bodoh untuk mengekspos diri mereka sendiri. Saat ini, Xiao Yan tidak berniat mencari bantuan dari siapapun. Dia hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa gegabah, dia perlu merencanakan rute pelariannya. Meskipun Qiyun dan ketiga dewa itu telah ditangkap. Namun keunggulan tetap ada. Yang Sensi lakukan hanyalah mempersulit upaya menembus pertahanan Sensi. Sebelum semua prajurit Sensi berkumpul, Xiao Yan tetap diam. Dia tidak perlu berbicara, kehadirannya saja sudah cukup sampai prajurit Sensi yang tak terhitung jumlahnya menyerbu seperti gelombang pasang. Setelah mengetahui kembalinya Yang Mulia, tidak seorang pun dari mereka melarikan diri. Aku tidak melarikan diri, dan aku tidak akan melarikan diri. Xiao Yan berbicara, suaranya tidak keras, tetapi jelas terdengar oleh semua orang, membawa kepastian yang tak tergoyahkan. Tiga dewa agung terjebak di tangan musuh saat melindungi Sensi. Nasib Qiyun tidak diketahui. Tatapannya seperti kilat, menyapu wajah-wajah yang matanya bergetar. Setiap orang yang masih berdiri di sini saat ini juga merupakan percikan Sensi. Taiksu menggunakan tipu daya untuk mengganggu moral kita dan rumor untuk menghancurkan keyakinan kita. Jika kita runtuh sendiri, bukankah itu akan menguntungkan mereka? Mengapa mereka tidak memanfaatkan situasi untuk menyerang? Karena mereka tahu bahwa dengan kembalinya aku, serangan langsung akan terlalu mahal bagi mereka. Mereka ingin menghancurkan kita dari dalam, membuat kita menghancurkan tembok besar kita karena takut. Seorang jenderal tua dari alam dewa kuno melangkah maju dan berkata dengan suara berat, Yang Mulia, kami telah bertempur bersama Yang Mulia Permaisuri dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Tidak pernah takut mati. Mohon berikan perintah, kami akan bertempur meskipun itu berarti menembus jauh ke jantung alam Taiksu. Ya, mari kita kembali ke Tongling dan melawan alam Taiksu. Darah mereka mendidih, dan beberapa prajurit meraung. Xiao Yan mengangkat tangannya, menekan teriakan yang bersemangat itu. Keberanian yang gegabah tidak akan menyelamatkan siapapun, itu hanya akan memberi musuh kesempatan. Yang Mulia, apakah kita hanya akan berdiri dan menyaksikan mereka mati? Qiyun dan tiga dewa agung semuanya sangat khawatir. Ini cukup untuk menunjukkan kehendak Kaisar Agung di antara para jenderal. Xiao Yan tetap acuh tak acuh. Tatapannya menyapu sekelilingnya, lalu keheningan menyelimuti. Dia memahami perasaan mereka, tetapi bagaimana mungkin dia tidak cemas? Tidak ada rencana yang sempurna dalam perang, tetapi kecerobohan bukanlah jawabannya. Kekuatan alam Taiksu tidak diketahui. Berapa banyak dewa abadi yang tidak menyadari upaya alam Taiksu untuk memancingnya ke sana? Jika dia bertindak gegabah, dia akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Oleh karena itu, untuk menemukan terobosan, ia perlu memperoleh informasi. Menyelidiki kekuatan pasukan musuh itu sulit, tetapi jika kita mengetahui kelemahan penguasa bawahan, mungkin masih ada harapan.